Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di hari ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BRIS. Sebenarnya saham BRIS itu sebelumnya itu BRI Syariah. Nah, karena dilakukan merger ya, tiga bank besar di Indonesia yang mereknya Syariah, cabang Syariah lebih tepatnya. Akhirnya namanya diganti ya menjadi Bank Syariah Indonesia. Gitu. Oke, kita lihat aja ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu Bank Syariah Indonesia. Tentu saja bisnis mereka itu keuntungannya berasal dari pembagian hasil ya. Karena bisnis syariah, bank syariah itu keuntungannya dari bagi hasil. Tapi kalau bank umum itu keuntungannya dari bunga, bunga pinjaman lebih tepatnya. Nah, ini profilnya kan bisa lihat ya di bankbsi.co.id. Ini ada tentang info finansial, ada laporan keuangan, laporan tahunan, prospektus, dan lain-lain. Kalian bisa lihat ya. Dewan Komisaris, sejarah perseroan, dan lain-lainnya kalian bisa lihat di sini. Oke, ini tentu saja perusahaan milik negara ya. Kita lihat langsung ke halaman uh, ke profil singkat mereka ya di halaman idx.co.id. Nah, ini mereka tanggal pencatatan IPO itu di 2018 ya untuk saham BRIS. Nah, sekarang udah namanya diganti jadi Bank Syariah Indonesia. Itu gabungan dari PT Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Tiga bank digabung jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini jajaran direksi. Kalian kalau mau iseng cari nama mereka ya tinggal cari aja sih di Google. Ada latar belakang yang buruk atau baik. Tinggal nama mereka spasi skandal atau kasus. Nah, nanti ketemu. Tapi kalau nggak ada kasus berarti mereka aman. Gitu. Komisaris juga sama, bisa dicari. By the way, ini kan perusahaan milik negara ya. Jadi pengendali sebenarnya itu uh, menteri menteri apa ya? Menteri BUMN. Nah, itu pengendalinya yaitu Pak Erick Thohir untuk saat ini pengendalinya beliau. Nah, ini kita lihat ada Bank Mandiri ya, 51%, Bank BRI 15%, Bank BNI 23%, masyarakat hanya 9%. Ini komposisi yang bagus menurutku. Karena semakin sedikit di porsi masyarakat semakin bagus, semakin jarang saham beredarnya itu artinya bagus. Dan ini pengendalinya sudah pasti milik Indonesia semua nih, milik pemerintah ya, atau milik milik Indonesia lebih tepatnya. Tapi pengendalinya itu Pak Erick Thohir. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangan. Ini laporan keuangannya yang terakhir 30 September 2022. Coba kita lihat dulu ya, apakah mereka sudah keluar laporan keuangan yang terbaru atau belum ya? Yang kuartal 4 ini. Tahunan terapkan BRIS. Oh, belum ternyata. Karena bank-bank yang lain sudah ya. Betul belum. Jadi ini yang paling baru terakhir. Ini uang cashnya mereka gitu. Tapi ini giro pada penempatan ini uang cashnya mereka 17 triliun ya. Jadi semua angka di sini dikali 1 juta rupiah karena ini disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi semua angka di sini kali 1 juta artinya ini 17 triliun. Ini uang cashnya mereka. Ini pihak ketiga, pihak berelasi. Jadi 19 triliun. Jumlah giro pada penempatan bank lain ditambah lagi 19 triliun kan jadi 21 triliun. Investasi pada surat berharga. Oh, ini banyak sekali nih. Uang cash mereka banyak. Oke, piutang. Ini bisnis kita mau membandingin antara utang operasional ya, bukan utang kepada nasabah. Karena kalau bank itu uang nasabah itu diklaim sebagai utang. Jadi bank harus mengembalikan uang kepada nasabah. Gitu. Jadi di pencatatannya jadinya agak memusingkan.
karena nasabah itu dijadikan utang gitu. Ini contoh ya. Nah, ini simpanan wadiah. Nah, ini dia. Masuk ke liabilitas kan ini. Ini judulnya liabilitas nih. Ini berarti punya nasabah ini. Tabungan wadiah, giro wadiah. Ini punya nasabah. Ini simpanan wadiah itu 62 triliun dari nasabah. Simpanan dari bank lain ini juga nasabah ya. Sekitar 200 miliaran ya. 284 miliar. Pembiayaan yang terima, nah utang yang benar-benar aslinya ya sekitar ini. Tunggu kita cari utang yang aslinya ya. Utang yang untuk bayar apa pajak segala macam, imbalan kerja. Nah ini dia. Pembiayaan utang pajak 400 miliar, liabilitas imbalan kerja 600 miliar. Jadi total-total 1T ya, liabilitas lain-lain. Ini ada juga nih, kita lihat nomor 23. Kalian pusing nggak lihat liabilitas begitu-begitu? Kalau pusing mungkin aku bisa lewatin, tapi aku akan membandingkan utang mereka itu. Nah ini liabilitas lain, biaya notaris dan lain-lain ya. Ini total 1,9 triliun. Jadi total 1,92 kok. Jadi 3 triliun mereka. 3 triliun yang untuk biaya operasional. Ini jumlah utangnya 67 karena nasabahnya ada segini, berarti tinggal dikurangin aja. Jadi 67 dikurangin 62 sama dengan sekitaran 4 sampai 5 miliar 4 sampai 5 triliun untuk operasional ya. Ya, untuk operasional 4 sampai 5 triliun. Sementara uang cash yang bukan dari nasabah itu berjumlah ini dia. 17 triliun. Berarti secara utang mereka aman. Ini ada cash ya, cash yang di tangan. Ada juga cash yang di Bank Indonesia, cash di bank lain. Ini uang mereka sendiri. Nah, ini investasi juga ada nih. Tapi kalau yang punya nasabah yang ini nih, piutang nih. Karena sifatnya kan punya nasabah itu sifatnya utang. Akhirnya yang punya nasabah ya di sini. 119 triliun ini nih. Gitu. Oke, jadi secara utang aman karena lebih besar uang cash mereka ada 17 triliun. Tapi kalau yang utang bukan nasabah, utang operasional lebih tepatnya itu sekitar tinggal dikurangin aja ya. Jumlah liabilitas dikurangi utang ke nasabah 62 triliun. Jadi sekitar 4 sampai 5 triliun. Berarti 4 sampai 5 triliun itu bisa ditutupi oleh cash dari giro mereka. Ini cash juga ada nih, cash yang di tangan juga ada, di giro pun juga ada, jadi gampang. Ini juga mereka ada investasi, gitu. Cuman masalah ini investasi jangka pendek atau panjang kita kurang tahu, tapi bisa ditutupi dengan ini. Jadi secara cash berbanding utang itu sangat aman. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Dari utang udah aman, kita masuk ke laporan laba rugi. Nah ini dia, laporan laba rugi. Kita bandingkan 2021 dengan 2022. Yang kita lihat langsung totalnya aja karena ini lumayan banyak pendapatan jual beli, bagi hasil, ijarah bersih, usaha utama lainnya dan lain-lain. Ini jadi ini yang pendapatan omset utamanya ini. Jadi naik ya dari 9,8 triliun menjadi 11,4 triliun. Ini ada peningkatan omset. Pertama dari pendapatan jual beli meningkat, bagi hasil meningkat, pendapatan usaha utama lainnya meningkat. Jadi ini hasilnya nih. Ini ada bagi hasil pihak ketiga, tapi kita nggak. Tapi yang penting ininya totalnya meningkat. Ini pihak ketiga atas bagi hasil berkurang sih. Akibatnya ini meningkat. Ini yang meningkatnya banyak karena ini. Ini menurun, ini meningkat. Jadi tetap aja ini meningkat sih. Oke, kita langsung ke laba bersih. Dipotong semua biaya ya, pendapatan biasa lainnya segala macam. Kurang hampir sama, tidak ada yang signifikan berubah naik turunnya. Jadi laba bersih mereka itu meningkat 2,2 triliun menjadi 3,2 triliun. Naik 1 triliun, itu bagus. Jadi secara omset
mereka naik dari 9,8 ke 11,4. Dari laba bersih mereka juga naik dari 2,2 menjadi 3,2. Impresif kinerja laporan laba rugi mereka. Bagus. Kita lihat di bagian arus kasnya mereka secara operasional ya, bukan dari cash yang masuk dari nasabah. Kalau yang secara operasional ini judulnya arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Nah, ini dia arus kas operasionalnya. Kita lihat di tengah di sini kan penerimaan jual beli bagi hasil, pembayaran bagi hasil, penerimaan, pembayaran tanding dan lain-lain. Jadi 3,2 positif, 3,5 positif. Dari tahun 2021 arus kasnya positif, 2022 arus kasnya positif. Kalau yang di bawah-bawah ini enggak karena ada duit nasabah. Ini simpanan dari nasabah kayak gitu-gitu kan. Ini enggak. Kita nggak hitung. Jadi kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini. Sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi. Overall arus apa sih laporan keuangan mereka yang kuartal 3 bagus, utangnya kecil, omsetnya naik, laba bersihnya naik, arus kasnya positif. Kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka dari tahun 2008 sampai 2022 kuartal 3. Ini dari ekuitas menarik karena ini miliknya pemerintah ya. Pemerintah bisa dengan mudah mencari solusi untuk perusahaan-perusahaan milik negara itu berkembang. Salah satunya dengan lewat IPO dan merger ya. Ini tambah modal nih. Ekuitasnya kita lihat bisa bertambah dari 5 menjadi 21 karena tambah modal dan merger 3 bank. Akhirnya ekuitasnya melompat dari 5 triliun menjadi 21 triliun. Merger 3 bank ini. Jadi ini keuntungan perusahaan milik negara, tapi kelemahannya rawan dimanipulasi. Tapi kalau untuk bank sepertinya mereka lebih berhati-hati. Di lonjakan ekuitasnya yang paling normal ya dari sini sih, dari 2010 ya, belum ada intervensi ya. Ini kelihatan bertumbuh ya bisnisnya mereka. Dari sisi omset bertumbuh. Ini sebelum IPO ya. Sebelum IPO, laba bersih naik turun mereka. Arus kas selalu positif, ekuitas bertumbuh. Ini artinya mereka memang bisnis yang bertumbuh. Setelah IPO, ini 2018-19, ini omset juga bertumbuh. Sayangnya laba bersih turun, arus kas positif, ekuitas tumbuhnya pelan karena laba bersihnya tumbuhnya pelan. Setelah merger, setelah IPO, merger gitu-gitu, ini juga bertumbuh ya, kita lihat. Omsetnya bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh, arus kas positif lumayan dan itu tebal banget triliunan. Ekuitasnya juga bertumbuh sampai di atas 10%. Ini kinerjanya bagus banget. Dari 2020 sampai 2022 setelah merger ya. Ini artinya bisnis bank di Indonesia itu, terutama syariah itu bagus. Gitu. Ini secara masih bisa bertumbuh kan? Masih bisa bertumbuh untuk kedepannya karena ekonomi sudah mulai pulih ya, baru pulih dari pandemi COVID ya. Harusnya ini bisa pulih lagi dan ada kesempatan untuk terus bertumbuh untuk BRIS ini atau bank syariah ini karena masih banyak di Indonesia yang daerahnya masih ke dalam kategori desa atau kotanya itu dalam kategori bisa bertumbuh dari desa menjadi kota kecil atau dari kota kecil menjadi kota menengah, dari kota menengah menjadi kota besar. Dan jumlah kota besarnya itu pun masih sedikit. Jadi Indonesia itu pertumbuhannya masih ruangnya itu masih banyak untuk bank bisa mendanai bank BRIS ini bisa mendanai bisnis-bisnis yang akan berkembang di setiap daerah di seluruh Indonesia gitu. Oke, dari valuasi di harga terakhir yang aku catat ya di 1350 itu tercatat PE rasio mereka 14,57 kali, PVBR 2,26 kali, sedangkan dividen yield mereka 1,36%. Jadi dari PE ratio dan PVBR aku nyatakan wajar ya. Tidak murah dan tidak mahal. Jadi di posisi 1350 ini harganya udah wajar. Jadi kalau yang mau masuk boleh masuk tanpa takut harganya jatuh karena kemahalan. Bisa jatuh nggak? Bisa jatuh juga ke bawah. Tapi kalau untuk kinerja yang bagus kayak begini sih
agak sulit untuk jatuh dalam gitu. Ini udah posisi yang paling enak atau paling wajar lah gitu. Bisa jatuh nggak? Paling bisa, cuman hanya sedikit, nggak bisa lebih dari itu gitu. Ini udah posisi paling wajar dan paling pas cara valuasi ya, wajar. Jadi bisa masuk, boleh lah istilahnya. Kita masuk ke bagian public expose-nya mereka di bulan September 2022. Jadi beberapa bulan yang lalu ya. Mereka presentasi mengenai kinerja mereka, profil mereka, rencana mereka ke depan bagaimana. Kita lihat dulu presentasinya mereka. Merger menjadikan layanan BSI lebih komprehensif, komplit, permodalan yang kuat, dan jangkauan bisnis yang lebih luas. Ini benar sih, ini benar banget. Jadi kelihatan banget setelah merger, pertumbuhan laba omset dan laba bersihnya itu gila-gilaan. Ini bergabung ya, BNI, BRI, Mandiri, yang cabang syariahnya ya. Bukan yang utama, tapi yang cabang syariahnya. Pemeringkatan kantor cabang jadi banyak, jadi karena bergabung ya. Posisi BSI dengan top 10 bank domestik, nomor 1 BRI, 2 Mandiri, 3 BCA. Oke, ini informasi profile ya, profile kita lewatin aja. Highlight ekonomi makro Indonesia, tingkat inflasi tinggi menyebabkan efek negatif pada Amerika dan Inggris. Isu geopolitik mengakibatkan ketidakstabilan supply dan demand pada komoditas tertentu yang berujung pada kenaikan harga bahan bakar dan inflasi. Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tumbuh 5% sampai semester 1. Ini bagus ya. Konsumsi domestik keberhasilan penanganan COVID melalui vaksinasi massal dan lain-lain. Kinerja ekspor yang solid ditopang karena harga komoditas. Bisnis bank akan selalu menarik setiap tahun, mau itu krisis, mau itu. Kecuali krisisnya mengenai yang bank ya, baru mereka akan kesulitan. Hal ekonomi makro Indonesia ya, mempertahankan suku bunga rendah untuk menjaga stabilitas, keyakinan konsumen tertinggi sejak pandemi, tren peningkatan penjualan mobil naik ya, tren peningkatan kredit konsumer menandai pulihnya ekonomi. Maret 2022 ini kredit konsumer naik. Ini data-data yang bagus. Pengembangan perbankan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Ini perbankan syariah ya, asetnya naik, ini turun, tapi secara overall mereka naik. Kredit atau pembiayaan mereka naik, dana pihak ketiga stabil. Ini bank nasional yang bank umum. Kurang lebih sama lah ya, cuman lebih tinggi kredit pembiayaan dari syariah. Competitive landscape tumbuh dominan di tengah perekonomian yang cukup menantang. Oke, pertumbuhan tabungan, pertumbuhan DPK, pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan aset. Ini BSI dengan banking industri ya. Di BSI itu meningkat dibanding industrinya, pertumbuhannya. Prestasi yang cukup baik. Oke, ini soal peringkat aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, tabungan, dan lain-lainnya. Mereka masih ke 10 top ya, top 10. Financial highlight kita lewatin aja karena kita sudah bahas. Key ratio, manajemen kualitas aset, NPF, SFM, yang kita lewatin aja. Ini VAR, wholesale, retail and consumer. VR terus membaik. Ya bagus artinya. Begitu pula pencairan baru dengan NPF sebesar 0,46%. Ini bagus nih. Kualitas pencarian baru wholesale, kualitas pencarian baru retail. Oke, kita lewatin aja yang keuangan. Dan ini dari sisi segmen konsumen. Kontributor utamanya yang dari BSI adalah korporasi paling banyak dia. Ada SME itu small medium enterprise ya, mikro gadai, consumer kartu.
uang yang cukup signifikan bagi BSI dari potensi yang tersedia. Ya, seperti yang aku bilang, potensi ruang pertumbuhan mereka cukup banyak. Kalau untuk bank di Indonesia yang nggak hanya ngomongin BSI, tapi semua bank di Indonesia. Uang pertumbuhan bank di Indonesia cukup masih luas banget. Secara konsisten menerapkan kebijakan risk management, klasifikasi sektor untuk pembiayaan yang lebih aman, mereka pilihnya sektor farmasi, kertas, bahan kimia. Ini yang segini ya, 28%. Yang netral itu makanan dan minuman, kesehatan, keuangan. Jadi bank ini akan meminjamkan uangnya kepada sektor yang seperti ini, yang lebih netral, lebih banyak. Ini pasti makanan dan minuman, kesehatan ada, keuangan, pendidikan, kelistrikan, infrastruktur, komunikasi, perdagangan, pertambangan, transportasi laut. Ini atraktif yang sawit, tambang, dan lain-lain. Yang selektif, ini mereka lebih pilih-pilih nih ya. Nggak tahu nih yang lain-lainnya apa. Ini kalian bisa download di ini uh, di halaman websitenya idx.co.id di bagian perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Nanti kalian bisa download, ketik aja kode itunya public, lalu kode sahamnya BRIS gitu. Fokus pada dana murah. Nah, retail lumayan banyak jumlahnya. Diversifikasi segmen, payroll, haji, institusi pendidikan. Menyajikan layanan spiritual dan sosial dalam platform digital. Mereka ada layanan sosial ya, ini Livin, BSI Mobile ternyata ada, finansial, ada pakaian otomotif dan lain-lain, zakat, infak dan lain-lain, waktu sholat dan lain-lain. Layanan digital, potensi meningkatkan basis nasabah digital dari nasabah existing. Jadi mulai dari existing yang nasabah yang sudah ada, mulai dimasukin ke ranah digital. Oke, ini kontribusi atau meningkat dari seluruh BPS income. Oke, Islamic ecosystem, sekolah Islam, pesantren, masjid meningkat ya. Ini datanya meningkat, karena mayoritas memang penduduk Indonesia itu adalah beragama Islam. Memperoleh 39 awards, ini bagus awards. Aktif implementasi keuangan berkelanjutan, pembiayaan BSI ya, Green Campaign, menyalurkan dana CSR lewatin aja, Financial Guideline lewatin aja. Nah, tunggu, ada hal yang penting kah? Nggak ada, lewatin aja. Ini ya, key takeaways. Mendominasi pertumbuhan yang cepat, fokus pada segmen yang memberikan pendapatan yang tinggi serta kualitas yang baik. Jadi maksudnya kredit-kredit yang nggak macet ya. Digitalisasi dengan nilai syariah, menjaga cost of fund secara intensif, menyelesaikan tantangan setelah merger seperti CIR, serta mengurangi organic bisnis yang kurang berkembang. Jadi yang kurang berkembang bisnis-bisnisnya di-cut, itu bagus. Oke, ini presentasi mereka lebih banyak kan soal profile ya, tapi yang poin ini, yang halaman terakhir ini cukup menarik. Mereka mau mengurangi bisnis yang kurang berkembang, menjaga cost efisiensi, ekosistem syariah ya, mereka mau mengembangkannya, jadi terhubung dengan bank syariah ya, fokus pada segmen yang memberikan pendapatan tinggi. Nah, ini poin-poin yang penting yang akan mereka lakukan. Tapi secara tentang data-data soal offset kredit naik berapa persen di tahun depan belum ada ya. Ini cuman mereka mau fokus di ininya aja, di apa yang akan mereka lakukan. Oke, ini sesi tanya jawab setelah mereka presentasi public expose. Jadi ini kita langsung aja, apakah Bank Syariah Indonesia akan melakukan aksi korporasi berupa akuisisi dengan bank syariah lain? Nah, ini dalam strategi pertumbuhan perusahaan ke depan, BRIS ya, memiliki dua strategi utama, yaitu pertumbuhan secara organik, di mana diharapkan BSI dapat tumbuh solid dan memiliki competitiveness yang sama dengan bank terbaik di Indonesia. Tumbuh secara anorganik tentu
bukan hanya melalui akuisisi, namun juga perluasan layanan finansial syariah yang lengkap di Indonesia. Akuisisi tentunya menjadi salah satu alternatif strategi lainnya. Salah satu contoh adalah pembelian beberapa portfolio pembiayaan milik bank mantap di Aceh yang memberikan hasil positif bagi BSI. Jadi nggak perlu akuisisi, mereka beli portfolio aja, portfolio pembiayaan. Ini yang anorganik, yang organik mereka tumbuh secara ini ya, alami. Soal akuisisi mereka nggak mau lagi ya sepertinya. Menjawab pertanyaannya, tidak, untuk saat ini tidak akuisisi. Bagaimana prospek ekonomi syariah ke depannya? Apakah langkah BSI untuk bersaing dengan kompetitor baik bank syariah, bank konvensional maupun bank digital? Bagaimana potensi bank syariah dalam memberikan kredit murah kepada UMKM? Dengan market share pembankan syariah yang saat ini masih rendah, tentu menjadi prospek yang sangat menjanjikan bagi BSI. Ini benar. Berkait bagaimana BSI bersaing, BSI memberikan layanan yang unik, di mana BSI tidak hanya memberikan layanan finansial, namun juga sahabat spiritual dan sosial. Ini bagus nih. Ini cara marketing sih. Ini berarti mereka bekerja di ranah marketing atau branding. Jadi biarkan mereka bekerja di ranah ini, biar semua orang yang ingin rohani atau spiritual yang meningkat terhubung dengan BSI gitu. Ini kerjaannya orang branding atau marketing. Kedepan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital banking yang dimiliki saat ini yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah. Contohnya nasabah tidak harus datang ke kantor cabang untuk bertransaksi. Ini oke banget. Terkait dengan UMKM, BSI bersyukur dengan terjadinya merger memberikan skala ekonomi yang besar dan berdampak positif terhadap kelangsungan usaha BSI ke depannya. Dengan turunnya cost of fund secara signifikan, wah ini bagus. Dengan merger, cost mereka jadi turun ya. BSI memiliki kemampuan untuk memberikan pricing pembiayaan yang kompetitif terhadap segala lini usaha termasuk nasabah UMKM. Selain fokus pada pembiayaan, BSI turut memberikan pendampingan juga menjadi rekan usaha nasabah UMKM untuk dapat lebih maju. Jadi selain kasih modal, mereka ada melakukan pendampingan jadi rekan usaha agar UKM lebih maju. Ini oke sih. Jadi selain kasih duit, mereka kasih ilmu lah ya, bagaimana bisnis mereka bisa berjalan lebih baik lagi agar UMKM ini terus memakai produknya si BSI gitu. Pertanyaan dari ini, bagaimana digitalisasi dan strategi yang dilakukan oleh BRIS di mana saat ini banyak bank-bank digital yang masif di masyarakat? Apa strategi BRIS ke depan dalam menghadapi persaingan dengan bank digital serta bagaimana menarik nasabah bankable sehingga meningkatkan pertumbuhan laba ke depannya? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ini saingannya lumayan baik soalnya kan. Jadi bank syariah itu saingannya bukan sesama bank syariah, tapi musuhnya itu bank biasa dan bank digital. Satu lagi, musuhnya perusahaan finansial yang kasih kredit semacam Adira dan kawan-kawannya. Salah satu yang menjadi kelebihan BSI adalah customer base BSI yang besar. Saat ini dari 17 juta customer base BSI, baru 4 juta nasabah yang telah aktif menggunakan layanan digital. Hal tersebut menjadi salah satu peluang BSI untuk melakukan shifting, yaitu merubah layanan non-digital menjadi layanan digital. Upaya yang dilakukan BSI dalam meningkatkan kapabilitas dalam hal digitalisasi adalah modernisasi layanan digital, yaitu Super App. Oke, pengembangan dalam waktu dekat akan di-launching. Super App ini akan diharapkan memberikan user experience yang baru di mana nasabah akan diberikan kemudahan. Super Apps juga akan dilengkapi ya layanan yang umumnya tidak diberikan oleh bank, akan diberikan pada Super App ini seperti fitur investasi. Wah, jadi ada fitur investasi. Gadai emas juga ada, layanan haji juga ada, pembukaan rekening, setoran awal, pelunasan haji akan dilayani secara full digital. Ini bagus. Bank lain pasti nggak ada ini. Pelunasan haji dan haji. Bank lain nggak ada. Bagi nasabah yang unbankable, BSI memiliki layanan BSI Smart yang di bank lain biasa disebut agen laku pandai. Ini akan menjadi salah satu cara BSI untuk menggait nasabah yang unbankable dengan kemudahan yang diberikan Super Apps. Nasabah tidak perlu lagi pergi ke kantor cabang untuk melakukan pembukaan rekening, karena untuk proses KYC dan transaksi lainnya sudah dapat di cover secara digital.
Oke, ini bagus. By the way, Indonesia masih banyak yang belum punya ini loh, rekening bank loh. Kalau kalau kalian mau tahu, terutama di daerah-daerah itu masih mereka masih rata-rata belum punya rekening bank. Adakah rencana dalam jangka menengah untuk mengajak para stakeholders untuk bekerjasama demi terciptanya tanggung jawab sosial perusahaan? Ya, mereka selalu melakukan kerjasama ya. Ya, ini karena ini sifatnya sosial, aku lewatin aja ya. Ini udah masuk ke ranah branding, aku mau carinya. eh, oh, nggak ada ya? Udah habis, sudah selesai. Ini pertanyaan, ini yang ikut pesertanya lumayan banyak ya, Pris ini. Wow, mengagumkan. Peserta yang ikut Public Exposure ini udah 1.579 peserta. Oh, ini banyak banget yang ikut. Dari tanya jawab, tidak ada yang informasi yang penting, hanya saja yang tadi kita lihat info sekilas ya. Ini cost of fund menurun setelah merger, jadi biayanya mereka menurun dan mereka akan meluncurkan super app ya. Super app itu bisa melakukan banyak hal, terutama pelunasan haji, layanan haji, pembukaan rekening, bisa investasi, gadai emas, dan lain-lainnya. Nanti akan bisa dilakukan dengan super apps yang akan mereka luncurkan. Oke, ini tergantung mereka sales kreditnya jalan apa enggak. Ini kan pertumbuhan mereka ini kan berdasarkan sales mereka sebenarnya. Ujung tombaknya di sales. Atau dan ini kreditnya bunganya rendah atau bisa berkompetisi dengan bank lainnya. Gitu. Oke, ini dari historical harga mereka, harga saham ya. Eh, naik pada saat merger karena FOMO ya, ini karena kemungkinan besar ini karena FOMO pada ikutan panic buying. Ini bukan panic selling lagi, ini panic buying karena ada merger. Lalu harganya kembali turun menjadi normal ya di sekitar 1.300-an, dan sini udah sideways sih menurutku ya, udah sideways dan udah di angka wajar, jadi harusnya tidak bisa turun lebih jauh lagi. Ini udah angka yang wajar. Historical harga apakah bisa kembali lagi ke angka 3.000-an? Tergantung kinerja omset mereka dan laba bersih mereka. Kalau mereka bisa membuat satu strategi yang bisa meningkatkan omset dan laba bersih yang naik signifikan, itu bisa mereka. By the way, ini ekuitasnya juga bertumbuhnya kencang sekali nih. Ini tergantung laba bersih yang dihasilkan dan omset yang dihasilkan seberapa kencang. Semakin kencang laba bersihnya dan semakin kencang omsetnya ya, itu harga saham ini naiknya semakin kencang juga. Gitu. Soal dividen, dividen pas COVID mereka nggak bagi. Kalau bagi pun mereka yieldnya kecil ya, hanya 0,1%. Jadi jangan berharap dari yield mereka, kecil banget. Jadi kalian harapinnya ya ini aja, capital gain ya. Tapi masalahnya ini tergantung dari omset dan laba bersih mereka. Kalau naiknya signifikan itu bagus gitu. Nah, ini berita-berita tentang BRIS. Kalian bisa ngecek di kontan.co.id dengan tulis kode BRIS. Nanti keluar semua berita-berita tentang BRIS. Nah, ini mereka ada target ya ternyata. 1 hari yang lalu beritanya mereka target penyaluran pembiayaan tumbuh 15% di 2023. DPK naik hingga 12%. Ini 2 hari yang lalu. BRIS melesat 40% menjadi laba ya, laba. Ini berita kapan ya? Ini laba 1 tahun apa? Oh, ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Artinya bukan kuartal 3 lagi. Ini aku tutup dulu iklan-iklannya ya, agak mengganggu. Nggak bisa ditutup loh iklannya loh. Nah, ini sepanjang tahun laba bersih mengantong. Oh, Bank Syariah BRIS mencatatkan kinerja anak usaha Bank Mandiri ini mengantongi laba bersih 4,3 triliun. Berarti ini udah keluar ya sebenarnya 4,3. Tapi tapi kok ini ya di sininya nggak muncul di halaman IDX yang mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Jadi ini ningkatnya lumayan nih. Ini bagus nih 4,3 triliun naiknya.
42% loh. Ini tinggi banget loh naiknya laba bersihnya. Pendapatannya naik 18% menjadi 19,2 triliun. Wow, ini impresif loh. Berarti ini udah keluar ya yang kuartal 4 ya. Satu tahun. Full year ya, full year bahasa Inggris. 2022 ini udah keluar semuanya. Angka-angkanya. Cuman tinggal laporan keuangan resminya dipublish. Ini naik berarti dari 3 ke 4,3 itu naik 1,3 triliun. Dari 13 ke 19 itu naiknya berapa triliun ini? Naik sekitar 6 triliun. Wow, ini berita terbaru, ini bagus. Kemungkinan ini bisa capital gain-nya bisa di atas 20% ya, naiknya ya. Oke, ini berita yang bagus sih. Ini bagus banget. Nah, di 2023 kalian tungguin lagi nanti. Kalau misalnya di 2023 kuartal 1 ya, kuartal 1 ini naik dibanding kuartal 1 2022, ini 100% ini naik di atas 20% sih. Gitu. Kayak ini berita terbarunya, ini sudah keluar berita-berita seperti ini. Ini baru keluar 2 hari yang lalu. Ini mungkin belum ada yang lihat nih ya. Belum ada yang lihat berita ini, jadi harga saham BRIS nggak tahu deh lagi terbang apa enggak tuh. Aku cek dulu ya. Harga sahamnya BRIS, saham BRIS ya. Saham BRIS lagi naik 1%. Nah ini nih, 5 hari yang lalu masih satu sih sebenarnya mereka. Masih belum ada berita yang beginian ya. Mereka nggak baca berita ini kali ya, yang 1-2 hari lalu. Nanti kalau laporan keuangannya benar-benar dipublish mungkin baru langsung melompat. Jadi kalau mau beli, beli sekarang sebelum melompat 20% lebih. Oke, kesimpulan. Prospek prospek BRIS ya, masih cerah, masih bisa menggait konsumen ya, konsumen yang belum menggunakan produk BRIS, yaitu produk pinjaman ya. Kan nasabah pinjaman tadi sekitar 14 juta ya, kita tadi lihat di tanya jawab ya. Tanya jawab mana tadi? Oh ya, jadi penggunanya 17 juta, customer base 17 juta. Kan penduduk Indonesia kan 200 jiwa ya. Penduduk Indonesia di atas 200 juta ya. Aku nggak tahu tepatnya berapa. Terakhir sih 250. Sementara konsumen atau nasabah ya, konsumen lah kita bilang ya, konsumen ada 17 juta. Jadi masih ada ruang mereka untuk menggait ratusan juta penduduk Indonesia untuk menggunakan BRIS, produknya BRIS ya. Jadi pertumbuhan prospek BRIS masih sangat-sangat banyak atau sangat besar. Mereka masih bisa bertumbuh lebih gila lagi. Secara keuangan secara keuangan bagus, sehat dan sehat ya. Keuangan mereka bagus dan sehat. Uang kas banyak, operasional kecil. Utang dan operasional ya kecil. Lalu ada pertumbuhan ya, otomatis pertumbuhannya ini meningkatkan kinerja, jadi kita nggak perlu tulis karena ada tertulis di prospek, mereka masih bisa bertumbuh lagi, tergantung salesnya mereka kerjanya bagus atau enggak. Kuncinya ada di salesnya mereka. Oke, ini kita lihat udah ketahuan melesat, labanya melesat 42%. Ini tinggi sih, ini tinggi banget. Laba bersih naik 42%, ini gede banget sih. Omset naik. Ini full year ya, 1 tahun penuh ya. Tadi kita udah lihat omset naik 18%. 18%. Oh, ini
Tapi saham belum naik. Ini tinggal tunggu waktu, nanti akan naik. Apalagi valuasi di angka wajar. Angka wajar. Oke ya. Semua udah oke sih. Jadi sekarang layak investasi. Ya, untuk jangka panjang. Karena ruang pertumbuhan masih banyak. Banyak ya. Ruang pertumbuhan masih banyak. Ya juga untuk jangka pendek. Karena pertumbuhan laba mereka ya. Omset dan laba cukup tinggi. Jadi ini kalau misalnya pertumbuhan omset dan laba mereka cukup tinggi, harga saham dalam jangka pendek itu akan bisa naik lumayan banyak. Kemungkinan harga saham itu bisa naik sekitar kemungkinan harga saham bisa naik kisaran 10 sampai 20%. 20% ke atas. Ini kurang lebih segitu ya kalau misalnya omset dan laba mereka naiknya cukup tinggi. Ini kemungkinan bisa naik harga sahamnya segini. Oke sih, itu aja pembahasan untuk BRIS. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk yang pemula bisa belajar bagaimana analisa secara bisnis, keuangan, dan valuasi ya. Dan jika ada informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, kalian koreksi, kalian juga boleh tambahkan informasi yang menurut kalian masih ada yang kurang gitu. Itu aja. Aku akan ulang lagi. BRIS itu layak diinvestasi untuk jangka panjang karena ruang pertumbuhan masih banyak. Ya juga untuk jangka pendek karena pertumbuhan omset dan laba bersih mereka cukup tinggi. Kemungkinan harga saham bisa naik kisaran 10-20% ke atas. Kalau udah naik berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum naik kalian beli aja gitu. Ini boleh dalam jumlah banyak ini belinya. Ini boleh banget. Tapi jangan terlalu banyak biar kalian bisa beli saham lain yang mungkin yang lompatnya lebih tinggi lagi gitu. Oke, itu aja video untuk analisa saham BRIS. Kalau misalnya kalian mau request saham apa, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau yang teman-teman lain sudah request saham, harap sabar karena ini antrian. Jadi saya akan bikin video ini tuh sesuai antrian yang kemarin terdahulu itu yang akan saya analisa gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.